Sonari maito rawau tu jolomi hupa saat manian polong ni rohaki ngaleleng sai tarpain maau olo doho itu muli tua Radedo rohaki mencalo rohani ia semacai sona bagi lelaki hasian tiup mata ngako buang awito tulang bumi Bawa tuau hasian Bawa tuau pangidawan bihasian Olo aku doi, lulu aku doi hasian Asa tu sorako, asa tu hoto itu dilabuki Parsita suara itu nahu pangido holan nau madiho holan ho madiau hasian marsian juan kita nah marsian kita hasian radedo mencalo rohani ia semacai sona bagi lelaki hasian tiup mata ngako buan awito tulang bumi Marsian juan hita unang marsira kita hasian radedo
bani. Oh nama dong aku gabe dongan meke donga susah urang behitama sira saleleng di tanoon
saluna dengan basana di kita bohe kita di manukuton somon marsar babagi na madonokko ang nasono jogjaran jadi nalawa so makatari na dokternya kalau juga masih pengalaman sama tadi dan serang tadi baru mah anom bukan tadi mah ini kalau kami masih berapa lalu jalan masuk ada ini tak sedang lalu sekarang kita Horoborku tapuk niate ateki Horoborku tapuk ni pusuk-pusuki Burju mahon namar sikolai asada poto nasinitani rohani kami mama power hatut tu gereja ulang-ulang dari pinasak mah kamu sama makan kami Adik Tuhan di batan nami, para rohani yang berbahagia Tuhan. Ya kalau menurut Tuhan, roh kami dulu mengidul aludun. Rumah korati dan Tuhan tagalung doh. Tahu Tuhan. Untuk urut bagian dari roh Tuhan dan mengubai pulau kami buat Tuhan. Bulan dua Tuhan dalam nami anon pacara rumah teman-teman kami mengulahun agak nagu mana dua tu rapat banyak dari dua rumah nama roh nami ayat roh nami Tuhan tahu majalo patu ingai nak penami dohot dibacakan ada tanah Tuhan dulu ton panganan nari juru nami Tuhan tak todo Tuhan patu panganan non perlu matang kami hati maruham ulun panganan nami mulai maju amin Deke si muduru duro
trust in Him and not be afraid. Mari hadirin, saya undang bangkit berdiri menyambut mempelai wanita, mempelai laki yang memasuki ruangan. For He will be there every moment to say in this wonderful day He has done. Today I will walk with my hand in God. Today I will trust in Him and not be Ibadah ini dihabiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas saudara-saudara sekalian damai sejahtera dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Silakan ikut bersama kemenangan terjadi di sini. Kasih
Kemudian paduan suara BKSD wanita.
sekalian, atas nama GBI Logos, saya berterima kasih untuk kedatangan para undangan, baik dari pihak keluarga mempelai perempuan maupun mempelai lelaki di acara yang sangat berbahagia, khususnya bagi saudara Jonathan dan saudari Gita Oli. Hari ini firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Ayat yang panjang saya akan bacakan bagi Bapak sekalian dan boleh turut melihatnya di Alkitab di gadget masing-masing. Demikian firman Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam segenap kehidupan. Ibu bapak yang terkasih, dari yang saya baca bagi ibu bapak sekalian sebagai nats pada acara ini, tentunya bukan hanya bagi kedua calon mempelai, tentunya bagi semua kita yang sudah menikah. Berapapun lamanya kita sudah menikah, saya hampir 19 tahun, sudah 19 tahun, hampir 20 tahun, 30 tahun menikah. Saya sangat menyukai melayani peribadahan pemberkatan, karena di situ kesempatan saya untuk mengingatkan kembali bukan hanya kedua calon mempelai, tapi bagi kita semua yang sudah menikah belasan tahun, puluhan tahun. Bagi yang baru menikah, kita dipenuhi dengan berbagai macam gairah. Tetapi bagi kita yang sudah bertahun-tahun, belasan tahun menikah, bisa sekali hasrat itu sudah redup. Bisa sekali di sini mungkin tidak ada, tapi di luar sana bisa saja si suami sudah punya selingkuhan yang lain, sudah punya idaman yang lain, sudah punya wanita idaman yang lain. Zaman modern dengan emansipasi wanita, bukan cuma pria yang bisa selingkuh, wanita pun bisa selingkuh, sehingga punya pria yang selingkuh. Dan kasih Kristus berdasarkan firman Allah terkait relasi suami istri. Ibu bapak yang terkasih, hubungan suami istri adalah lembaga pertama yang Tuhan tetapkan. Negara itu jauh kemudian, tetapi lembaga yang pertama kali Allah ciptakan adalah suami istri ketika Adam dan Hawa diciptakan dan kemudian diberkati. Studi teologi saya di Jerman, di Universitas Göttingen dari 2009 sampai 2015, dan banyak teman saya yang menikah dengan orang-orang Jerman, orang Swiss, Austria, tidak lagi membutuhkan pemberkatan nikah di gereja. Teman saya misalnya seorang Jawa menikah dengan Swiss German dan tidak pernah ada pemberkatan nikah, hanya catatan sipil.
Mengapa? Karena bagi banyak orang Eropa, pendekatan nikah menjadi irrelevan, tidak relevan lagi. Tetapi jika kita berbasis pada firman Tuhan, maka pendekatan nikah seperti yang sebentar akan kita lakukan merujuk pada momen di mana Allah memberkati Adam dan Hawa. Perintah beranak cuculah Allah berikan setelah Allah memberkati Adam dan Hawa. Sehingga proses prokreasi terjadi setelah pemberkatan. Proses prokreasi terjadi setelah pemberkatan Allah sendiri. Jadi Bapak yang sudah tahunan, belasan tahun menikah, saya ingin mengingatkan dari mimbar yang kudus ini bahwa pernikahan ibu bapak betapapun sudah berlanjut belasan tahun juga tetap adalah lembaga ilahi yang Allah tetapkan, yang melalui hamba Tuhan Allah memberkati ibu bapak sekalian. Dan karenanya ini menjadi pemberkatan yang kudus. Dan ketika Yesus didatangi oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, maka ketika ditanya tentang perzinahan, maka Yesus berkata bahwa tidak boleh menceraikan istri. Pada zaman saat itu dalam budaya Yahudi ada dua mazhab, Hillel dan Yohanan, di mana yang satu, lelaki suami bisa bebas menceraikan istrinya apapun alasannya. Maaf kata, kalau suami mencium ketiak istrinya dan asamnya luar biasa, dalam masak itu suami bisa menceraikan istrinya. Kalau masaknya terlalu asam, kalau masaknya terlalu asin, kalau masaknya terlalu tawar, suami bisa menceraikan istri anytime, tetapi dengan aturan hukum yang ketat, yang tegas. Mengapa masak yang pertama suami mulai bebas menceraikan istrinya begitu saja? Karena di era Yesus bagi orang-orang Yahudi, perempuan adalah properti ayahnya. Kalau dia sudah menikah, properti suaminya. Yang namanya properti bisa saya tukar tambah. Seperti handphone saya, misalnya saya jual, saya ganti dengan yang satu lagi. Karena properti kapanpun bisa saya tukar tambah. Tetapi Yesus kemudian berkata, engkau tidak boleh menceraikan istrimu. Sehingga dikatakan Yesus bukan hanya di masa yang tetap ini, tapi Yesus melindungi lembaga perkawinan. Dan karena Tuhan bilang tidak boleh menceraikan istri kecuali karena zina. Tetapi di Injil Matius bahkan tidak boleh sama sekali. Dan karenanya ibu bapak yang terkasih, lembaga perkawinan adalah lembaga yang kudus, sakral, dan istimewa satu dengan satu alias monogami. Nah, Paulus dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33 berbicara, firman ini disampaikan kepada suami istri. Dan yang menarik adalah hubungan suami dengan istri ini sebetulnya metafora, gambaran dari hubungan Kristus dengan jemaat atau gereja. Tetapi hubungan itu adalah hubungan yang erat sekali. Kepada istri, Tuhan berkata, hai istri, tunduklah suamimu. Betul ya? Hai istri, tunduklah suamimu. Betul ya? Salah. Sebelah kanan menyimak dengan baik. Salah. Yang benar adalah hai istri, tujama. Yang benar adalah hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kata tunduk sebetulnya bukan dalam pengertian tunduk mati. Itu adalah terjemahan dari buku Azo. Saya mengajar perjanjian baru di Blika, termasuk bahasa Yunani di STT Jakarta yang bernama sekarang Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Saya adalah dosen penuh waktu sejak saya kembali ke Indonesia tahun 2015, dan kemudian saya menjadi kepala program doktor teologi di STFT Jakarta. Nah, kata submit yourself,
hai istri, tunduklah kepada suami. Itu dari kata hupotazo. Hupotazo itu arti harfiahnya adalah mendengarkan. Sehingga kalau diterjemahkan harfiah, hai istri-istri, dengarkanlah suamimu. Ada konsekuensi di sini. Di mana konsekuensinya? Kita lelaki yang jadi suami, suara kita, perkataan kita harus layak didengarkan. Amin. Para lelaki yang menunjukkan syarat itu, suami harus memiliki kata-kata yang layak didengarkan oleh istri. Perhatikan kaum bapak yang hadir di sini, suaramu harus layak didengarkan oleh istrimu. Istrimu masing-masing, bukan istri tetangga. Harus layak didengarkan. Sekarang sebagai pertanyaan reflektif adalah, apakah suara kita para suami sudah layak untuk didengarkan? Kalau belum, bertobat. Kalau belum, bertobat. Jangan sampai ketika sudah Senin Kemis menjelang ajal baru panggil istrinya, maafin apa yang sepanjang hidup berlalu tidak tepat, berkata-kata kasar, berkata-kata yang tidak baik, mencaci maki, merendahkan, dan seterusnya. Sejak semula mereka yaitu laki-laki dan perempuan. Demikian firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah,
tidak boleh diceraikan manusia. Kalian berdua menikah dan sesuai dengan firman Tuhan menjadi satu daging dan meninggalkan ayah dan ibu masing-masing. Walaupun ini adalah perkawinan melibatkan dua keluarga besar yang mempersatukan dua keluarga besar, namun firman Tuhan menegaskan kalian meninggalkan orang tua menjadi satu tubuh. Ingat, kalian satu tubuh meninggalkan kedua pihak orang tua. Jangan sampai kemudian terjadi percekcokan rumah tangga karena kedua orang tua masing-masing. Mampulah nanti untuk menyesuaikan diri dengan relasi dengan kedua orang tua. Yang kedua, pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami, satu suami dengan satu istri, yang sekaligus merupakan lambang hubungan Kristus dengan gerejanya. Yang saya sudah khotbahkan tadi, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagai jemaat, para jemaat tunduk kepada Kristus. Demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sehingga ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Ayat-ayat firman Tuhan yang barusan saya bacakan adalah fondasi bagi pernikahan Kristiani. Saya masuk pada pertanyaan pemberkatan. Pada pemberkatan pernikahan suci ini, yaitu di Jakarta pada hari Sabtu 18 Februari 2023, disaksikan begitu banyak hadirin di sini, akan dipersatukan saudara Jonathan Bonardo dan Dita Kruli Putri Luga. Betul ya, Jonathan Bonardo? Betul ya, Dita Kruli Putri Luga. Sekarang sebagai seorang hamba Allah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mempelai pria dan juga mempelai wanita. Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui kesungguhan mereka dalam memasuki pernikahan kudus ini. Mempelai pria dan mempelai wanita diharapkan menjawab dengan bebas, tegas, dan tanpa paksaan setiap pertanyaan yang saya ajukan di hadapan Tuhan, sesuai dengan niat hati saudara berdua yang tulus dan suci. Hendaklah saudara berdua berdiri di hadapan Tuhan Yesus serta menjawab pertanyaan dengan bebas, tegas, tanpa paksaan. Kepada saudara Jonathan, apakah saudara mengakui di hadapan Tuhan Yesus dan hadirin sekalian bahwa saudara bersedia dan mau menerima Dita Kruli sebagai istri saudara satu-satunya dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Kedua, apakah saudara mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kelemahan atau kekurangan, dalam kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sehat dan sakit, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Apakah saudara bersedia mengasihinya seperti Kristus mengasihi jemaat dan memberikan nyawanya bagi jemaatnya? Ketiga, apakah saudara bersedia menjaga kesucian perkawinan saudara ini sebagai suami yang setia dan takut akan Tuhan sepanjang umur hidup saudara?
Ya, saya bersedia. Sekali lagi dengan tegas. Ya, saya bersedia. Sekarang kepada kita Ruli, apakah saudari mengakui di hadapan Tuhan Yesus dan Hadiri bahwa saudari bersedia dan mau menerima Jonathan sebagai suami saudari satu-satunya dan hidup bersama dalam perkawinan suci seumur hidup saudari? Pertanyaan yang kedua, apakah saudari bersedia tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan berkelimpahan maupun berkekurangan, dalam keadaan sehat dan sakit, dan setia kepadanya selama saudari berdua hidup? Ketiga, apakah saudari bersedia menjaga kesucian perkawinan ini sebagai istri yang setia dan takut akan Tuhan sepanjang umur hidup saudari? Apakah jawab saudari? Ya, saya bersedia. Sekali lagi dengan lantang. Ya, saya bersedia. Puji Tuhan, dua-duanya bersedia tanpa paksaan. Dalam budaya di salah satu suku di Indonesia Timur ada namanya kawin tangkap. Jadi laki-laki main ambil perempuan yang dicintai walaupun dia tidak mencintai laki-laki dan kemudian dipaksa menikah. Tetapi hari ini keduanya karena kerelaan dan pilihan masing-masing. Karenanya kita masuk pada ikatan janji setia kedua mempelai. Sekarang dengarkanlah uraian firman Tuhan tentang kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 yang tadi sudah kita nyanyikan bersama. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi sekarang dengan sungguh-sungguh, dengan kebebasan dan tanpa paksaan, kamu katakan, Saya Jonathan Donaldo menerima engkau kita juga sebagai istriku dan dengan ini berjanji akan menjadi suami yang setia bagimu. masih lagi namanya belum disebut. Ditaruh ini dulu. Setia dalam suka ataupun duka, dalam sehat ataupun sakit, dalam kaya ataupun miskin, dari sejak sekarang sampai kematian memisahkan kita. Amin. Kita Ruli Putri Duga, sekarang ucapkanlah janji nikah saudari dengan sungguh-sungguh dalam kebebasan dan tanpa paksaan. Saya, Gita Rauli Putri Duga, menerima engkau, Jonathan Donaldo, sebagai suamiku, dan dengan ini berjanji akan menjadi istri yang setia bagimu, Jonathan Donaldo, setia dalam suka ataupun duka, dalam sehat ataupun sakit, dalam kaya ataupun miskin, dari sejak sekarang sampai kematian memisahkan kami. Pegang teguh janji nikah yang telah saudara berdua ucapkan di hadapan Kristus dan juga di hadapan jemaat Tuhan, supaya pernikahan saudara berdua abadi, sebab janji tersebut merupakan dasar untuk menghadapi setiap badai kehidupan, setiap perubahan yang ada dalam kehidupan, kerusakan, kemerosotan nilai-nilai moral, keguncangan keuangan finansial. Di dalam kehidupan pernikahan tentulah terdapat berbagai
menajamkan sesamanya, maka penajaman itu terutama terjadi dalam rumah tangga. Suami menajamkan istri, istri menajamkan suami, sehingga menjadi sama-sama manusia ilahi di hadapan Allah. Karena itu tetaplah setia untuk bersama mencari jalan keluar dalam segala pergumulan, dan apa mengarungi samudra kehidupan. Seperti layaknya samudra, kadang ia tenang, kadang berombak kecil, kadang bisa diterpa badai. Upacara terus supaya bertumbuh, menghasilkan buah kebahagiaan, kesejahteraan keluarga, dan mempermuliakan Allah. Mengikuti pengenaan cincin, kedua mempelai. Cincin ini menggambarkan kasih antara seorang suami dan istri. Cincin ini melingkar tanpa ada ujung, tanpa ada sudut juga. Tidak ada ujung pangkal, melambangkan kasih yang tiada akan berhenti. Ketika kita muda, kita langsing, yang lelaki ganteng, yang perempuan cantik. Ketika kita bertambah usia, yang perempuan mempunyai anak, dari langsing menjadi langsung, dari tiang listrik lama-lama jadi bola, begitu ya. Tapi itu tidak akan mengurangi cinta kasih, karena dibangun di dalam kasih Kristus. Cincin ini terbuat dari emas yang tidak akan berkarat, melambangkan kasih yang ada di antara kalian berdua, tidak akan luntur ataupun rusak. Demikian kiranya kasih antara kedua saudara Jonathan dan Gita Loli tidak akan berakhir selama keduanya hidup, bertambah dan bertambah kudus, serta matang dan kudus di hadapan Tuhan. Saudara Jonathan, masukkanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan Gita Loli sebagai tanda kasih saudara kepadanya yang tidak akan berakhir dan tidak akan luntur. Sekarang Gita Loli, masukkanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan Jonathan sebagai tanda kasih saudara kepadanya yang tidak akan berakhir dan tidak akan luntur. Silakan berlutut di atas belakang. Dengan demikian, di hadapan Allah, saya sebagai hamba Tuhan Pendeta Asikor Sitanggang meneguhkan Jonathan Gunardo dan Gita Loli putri muda sebagai suami istri dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan bangkit berdiri. Mempelai pria berganti posisi dan boleh dimekis kembali. Kurang, kayaknya ada yang kurang. Keningnya. Kening. Silakan ada sasaran akad nikah yang kudus yang juga tentunya dicatat dalam kitab kehidupan Allah di surga. Saya hadirkan sepasang suami istri yang baru saja diberkati oleh Tuhan, saudara Jonathan Gunardo dan saudari Gita Loli putri muda sebagai sepasang suami istri. Mungkin boleh berikan tepuk tangan.
Tuhan boleh kembali menghadap saya dari gereja Alkitab keluarga, Alkitab untuk suami istri. Mengapa ini diberikan hanya satu sebagai pelambang bahwa perkawinan ini mempersatukan kalian berdua sebagai sepasang tubuh, dan karenanya bacalah firman Tuhan bersama-sama dalam satu kesatuan hati. Nikah yang menyatakan perkawinan kalian berdua sah di hadapan Tuhan dan juga di hadapan hukum. Saya cek namanya ya, Jonathan Donardo, betul ya? Kita Ruli Putri Rita, betul ya? Ibu Bapak yang terkasih, sekarang kita akan mengikuti persembahan kembang kepada kedua orang tua dari kedua mempelai. Pertama-tama kepada orang tua mempelai wanita dan berikutnya kepada orang tua mempelai pria. Boleh sembari juga mengucapkan kata-kata ucapan terima kasih. Terima kasih banyak buat Bapak sama Mama hari ini, luar biasa
sangat luar biasa sabar. Sampai hari ini saya ada di sini berdiri karena kekuatan mama sama papa, kehebatan kesabaran mama sama papa. Karena itulah Tuhan Yesus memberi mama sama papa sampai hari ini saya bisa berdiri karena kasih kalian terhadap Tuhan. Hari ini pun tidak ada yang bisa saya sampaikan lagi selain terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Paduan Suara Amabilius. Just
berangkat di sini. Jadi sambil berpengalaman juga kami dari Riau. Jadi mohon maaf kalau kami baru tidak datang langsung aja nih langsung brosur ya. Jadi yang penting bagi kami adalah selamat alhamdulillah itu. Biar saya selamat menunggu baru buat kami juga kan. Membawa seluruh dari anak-anak semoga acara ini acara berjalan dengan lancar dan berjalan dengan lancar. Satu lagu buat kita semua, kami ada di sini semua kami ada di sini semua berdoa. Assalamualaikum.
berdoa. Terima kasih ya Allah, hampir 2 jam lamanya kami mengikuti ibadah ini, dan Tuhan telah berkenan memberkati kedua mempelai terkasih Jonathan Gunardo dan Monica Ruli juga. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan bersejahtera oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menuntaskan peribadahan, kegiatan selanjutnya juga kami serahkan daripada Tuhan. Kami hendak menerima berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Ibu Bapak yang terkasih, ulanglah, lanjutkanlah acara ini dalam pesta adat, dan jadilah garam, jadilah saksi, jadilah terang dimanapun kita berada sesudah ibadah ini juga, sehingga Tuhan dipermuliakan. Untuk itu terimalah berkat-berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di anak pujian Bapa, terima kasih.